Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan keselamatan sampai saat sekarang ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Riga SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Dunia. Perkenalkan, nama saya Fitra Adinda Pratiwi dengan NIM 210351442 dari sesi 91. Di sini saya akan mempresentasikan makalah seminar proposal saya yang berjudul Penentuan kadar polisakarida pada tumbuhan Gentiana cruciata LHEP dengan menggunakan metode gravimetri. Nah, kita mulai dari bab pertama, yaitu kita masuk pada latar belakang. Teman-teman ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, ini merupakan gambar dari tumbuhan Gentiana cruciata LHEP, di mana tumbuhan ini dapat ditemukan di daerah Eropa Tengah, Asia Tengah dan Barat, Kazakhstan, dan Kaukasus. Beberapa peneliti telah meneliti tentang kandungan yang terdapat di dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP ini, diantaranya ada santonin, polyphenol, iridoid, flavonoid, tanin, asam hidroksinamat, komponen yang mudah menguap, asam organik, asam lemak, asam askorbat, asam amino, klorofil, dan karotenoid. Peneliti yaitu Budianak telah melihat atau melakukan kajian ilmiah mengenai kandungan yang ada dalam tumbuhan Gentiana tersebut, tetapi beliau melihat belum ada yang meneliti tentang berapa persen kandungan polisakarida yang ada di dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP tersebut. Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian mengenai untuk menentukan kadar polisakarida yang ada di dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP tersebut. Kita lanjut pada bab 1. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Masalah yang ada di sini yaitu belum adanya penelitian yang meneliti mengenai kandungan polisakarida yang ada di dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP tersebut. Kemudian yaitu batasan masalah. Nah, batasan masalah di sini saya hanya memfokuskan kepada penentuan persen kadar polisakarida yang ada di dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP. Kemudian rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya di sini yaitu berapa persen kandungan polisakarida yang ada di dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis persen kadar polisakarida yang terkandung dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP dengan menggunakan metode gravimetri. Lalu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini itu ada dua, yaitu bagi penulis. Nah, bagi penulis, hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk mengidentifikasi dan mengetahui tentang berapa persen kadar polisakarida yang ada dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP tersebut. Nah, bagi pihak lain makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang kandungan polisakarida dalam tumbuhan Gentiana cruciata tersebut. Lalu menjadi bahan evaluasi dan dapat mengembangkan cara penentuan kadar polisakarida dalam tumbuhan Gentiana cruciata LHEP itu sendiri dengan menggunakan metode-metode lainnya. Dan kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini saya memiliki 4 tinjauan pustaka. Itu yang pertama yaitu adalah polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa organik yang terdiri dari beberapa molekul monosakarida. Nah, polisakarida ini yang kita ketahui banyak terdapat di alam, khususnya pada tumbuhan. Nah, polisakarida itu dihubungkan oleh ikatan yang namanya ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik itu merupakan ikatan yang menghubungkan antara dua molekul monosakarida. Kemudian yaitu ada yang namanya klasifikasi dan sifat fitokimia dari polisakarida. Nah, polisakarida itu terdiri dari pati, selulosa, glukogen, pektin, dan lain-lainnya. Kemudian ada Gentiana cruciata LHEP itu sendiri. Nah, Gentiana cruciata LHEP itu memiliki lipatan memanjang di antara cuping kelopaknya, lalu buahnya itu berbentuk silinder dan bunganya itu berbentuk trompet yang berwarna biru. Kemudian ada metode gravimetri. Nah, metode gravimetri merupakan metode yang digunakan untuk
menghitung atau menentukan sejumlah zat dengan cara penimbangan zat secara langsung. Nah, metode gravimetri ini ada beberapa tahap, yaitu ada pengendapan, penyaringan, pencucian endapan, pengeringan, lalu pemanasan, dan penimbangan sampel sampai atau endapan sampai mendapatkan hasil yang konstan. Nah, kita lanjut kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, objek penelitian di sini yaitu tumbuhan Gentiana cruciata sendiri yang dikumpulkan di daerah Volapük, wilayah Teropil, Ukraina Barat pada tahun 2017. Nah, prosedur kerjanya yaitu yang pertama ada uji reaksi kuantitatif terhadap polisakarida. Gentiana cruciata itu kita timbang sebanyak 30 gram bahan baku kering yang dihancurkan dengan ukuran partikel 2-5 cm. Lalu kita tuangkan ke dalam 250 air panas yang telah dimurnikan. Nah, hasil ekstraknya itu kita saring dan bahan bakunya itu kita tuangkan ke dalam 100 ml air panas yang telah dimurnikan. Percobaan ini kita lakukan sebanyak 3-5 kali. Nah, hasil ekstraknya itu kita gabungkan dan diuapkan hingga 15 ml. Kemudian dengan menggunakan etanol 96%. Nah, etanol 96% ini kita teteskan sebanyak 2-3 tetes etanol 96% ke dalam 2-3 ml ekstrak yang telah diinfuskan. Nah, lalu endapannya itu kita saring dan direaksikan untuk mereduksi gula reduksinya. Lalu menggunakan larutan Vehling. Nah, hasil endapannya itu kita pindahkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita tambahkan 5 ml asam klorida encer, lalu kemudian kita rebus selama 30 menit. Nah, hidrosalatnya itu kita dinginkan, kemudian kita tambahkan 10 ml larutan Vehling. Nah, lalu kita rebus kembali. Untuk menentukan kandungan polisakarida yang ada dalam tumbuhan Gentiana cruciata ini dengan menggunakan metode gravimetri dilakukan dengan cara bubuk Gentiana cruciata ini kita timbang 5 gram bubuk Gentiana cruciata ini, lalu kita masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Nah, kita tambahkan 100 ml air, lalu panaskan dalam penanas air di bawah reflux selama 30 menit, dinginkan dan kita tuangkan ke dalam corong kaca. Nah, hasil ekstraknya itu kita ekstrak kembali dengan volume berbeda, yaitu 100 ml air dan 50 ml air. Kemudian kita panaskan ke dalam penangas air dengan reflux selama 30 menit. Nah, hasil ekstraknya itu kita dinginkan dan dituang ke dalam labu yang sama. Saringan dicuci dengan air dan diencerkan volume larutan dengan air sampai tanda batas. 5 ml larutan yang diperoleh, kita tambahkan 15 ml alkohol 96% yang telah diaduk dan ditempatkan dalam tabung reaksi sentrifugasi. Panaskan dalam penangas air dengan reflux selama 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Kita diamkan larutan selama 1 jam dan disentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 5000 putaran per menit. Supernatanya kita saring melalui filter kaca di bawah ruang hampa. Lalu pindahkan endapan ke saringan dan cuci dengan 10 ml alkohol 96%. Lalu saringannya itu dengan endapannya itu kita keringkan di udara. Kemudian dikeringkan hingga berat konstan pada suhu 100 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius. Kemudian kita hitung kadar polisakaridanya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu uji reaksi kuantitatif terhadap polisakarida. Yaitu yang pertama adalah etanol 96%. Ditentukan dengan pengambilan ekstrak dari tanaman, kemudian diuji dengan etanol 96% dan larutan Vehling 2-3 ml. Ekstrak yang dihasilkan diteteskan 2-3 tetes etanol. Ketika berinteraksi dengan 96% etanol, ternyata muncul gumpalan pipih yang mengendap. Nah, gumpalan pipih yang mengendap inilah yang menandakan adanya polisakarida. Kemudian dengan uji larutan Vehling. Uji larutan Vehling ini menunjukkan adanya gula reduksi. Gula reduksi itu dapat dilihat dengan munculnya endapan berwarna merah bata pada sampel tersebut.
Kandungan polisakarida yang ada dalam tumbuhan Genthena cruciata dengan menggunakan metode gravimetri diolah dengan menggunakan data program Statistiska V.100. Nah, dari grafik yang ada pada layar dapat dilihat bahwa polisakarida yang larut pada air yaitu sebanyak 3,26%. Sedangkan zat pektin yang terdapat dalam tumbuhan Genthena cruciata tersebut yaitu sebanyak 5,77%. Nah, dari polisakarida yang larut dalam air yaitu adalah bubuk amorf berwarna coklat muda yang mudah larut di dalam air, larut dalam larutan alkali dan asam, dan tidak larut dalam pelarut organik. Menurut Nurhayati tahun 2016 itu dia menyatakan bahwa dengan serbuk berwarna kecoklatan itu merupakan wujud pektin dari hasil eksperimen yang telah dilakukan. Nah, zat pektin itu merupakan bubuk amorf berwarna putih krem yang ketika kita panaskan itu membentuk larutan koloid seperti gel dan larut agak lambat dalam air. Nah, pektin itu mudah larut dalam air dan dapat membentuk silika gel apabila kita panaskan dengan penambahan gula dan asam. Kemudian kita masuk pada bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis kadar polisakarida pada tumbuhan Genthena cruciata ini dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri. Nah, berdasarkan uji kuantitatif dan menggunakan metode gravimetri sehingga diperolehlah fraksi zat pektin dan polisakarida yang larut dalam air di mana kandungan kuantitatif atau kadarnya yaitu zat pektin yang ada dalam tumbuhan tersebut sebanyak 5,77% dan polisakarida yang larut dalam air adalah 3,26%. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memperhatikan dan menyimak presentasi saya pada hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.